kembali menyaksikan Pagi Seru. Pasti seru. Sebelum melanjutkan perbincangan, pertanyaan saya tadi ke Mas Sofwan, kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran. Kita sudah terhubung dengan Mbak Ade Zara. Selamat pagi, Mbak Ade. Selamat pagi. Mbak Ade, kami penasaran semua bagaimana Suara kemudian kondisi terkini di Iran. Apakah memang sepanas dan memang segenting itu serangan-serangan yang masih dilakukan oleh Amerika Serikat maupun juga Israel? Baik, untuk dalam beberapa hari ini, serangan Israel dan Amerika itu terpusat di selatan Iran dan beberapa serangan juga terjadi di kota Tehran. Beda ya, kalau sebelum ceasefire itu mungkin hampir semua daerah Iran terkena serangan. Namun untuk kali ini lebih terpusat di selatan Iran dan Tehran. Oke, Mbak Ade, kalau kita sempat mendengar pernyataan dari Donald Trump yang mengatakan bahwa kira-kira bakal pekan inilah MOU antara Iran dan juga Amerika Serikat akan deal. Dari media yang di Iran yang mungkin Mbak Ade juga update, sudah sejauh mana sebenarnya perkembangannya? Apa justru Iran melihatnya enggak, sama sekali belum ada kata-kata deal nih? Ya, masyarakat Iran dan pemerintah Iran sendiri sama sekali tidak pernah tidak pernah menganggap apapun yang dikatakan oleh Trump itu adalah sesuatu yang benar-benar akan dia lakukan gitu loh. Jadi baik masyarakat maupun pemerintah tidak mengambil pusing itu, mereka tetap dengan persiapan perang, namun juga tetap melakukan negosiasi terkait dengan pernyataan Trump yang terakhir. Ini juga mereka ya ketawa-ketawa aja, katanya ya biasalah Trump gitu loh. Jadi seperti itu, nggak dianggap serius. Baik, Mbak Ade, kami juga sudah bersama dengan Mas Sofwan ini selaku pengamat hubungan internasional. Mungkin Mas Sofwan juga ada yang ingin dipertanyakan ke Mbak Ade nih. Iya, kalau kita lihat penduduk Iran sepertinya gimana, Mbak? Masih siap berapa lama lagi kalau misalnya perang bertahan? Benarkah kemudian dukungan terhadap pemerintah masih akan terus berlanjut atau mulai melemah juga ini? Karena tekanan ekonominya kan berat juga gitu. Kalau dari obrolan sehari-hari gitu, kira-kira pandangan warga seperti apa? Warga sangat bersemangat ya. Kalau saya lihat warga justru berharap perang itu berlanjut. Seperti yang kemarin kita lihat ketika ceasefire itu masyarakat rasa kecewa. Kenapa ceasefire gitu loh? Kita mau lanjutkan perang. Bukan karena mereka orang Iran ini, rakyat Iran ini gila perang, bukan. Tapi dikarenakan mereka tahu betul, mereka sangat paham dengan kondisi politik. Dan sepertinya mereka paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh Amerika dan Israel ketika mereka meminta untuk ceasefire. Karena saat itu bisa dibilang Iran sudah menang banyak gitu kan. Dan ketika ceasefire itu berarti mereka sedang mempersiapkan strategi baru dan amunisi baru. Nah, terkait dengan kondisi masyarakat Iran apakah masih sanggup? Kita tahu 40 tahun itu Iran disanksi gitu loh. Perdagangan internasional itu bagi Iran itu sama sekali tidak ada gitu loh. Iran sangat sulit untuk menjual minyak, gas dan segala macam. Dikarenakan sanksi, dikarenakan mereka tidak boleh bergelut dalam perdagangan internasional. Ini sangat sangat menyiksa masyarakat sebenarnya. Sanksi nggak hanya perdagangan, sanksi juga termasuk obat-obatan dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi hari ini bagi masyarakat Iran itu biasa saja gitu loh. Perang saat ini bagi masyarakat Iran bisa dibilang biasa saja dalam tanda kutip ya. Mereka tetap punya semangat, spirit untuk bertahan, untuk terus melanjutkan perjuangan. Ditambah dengan kalau saya lihat pemerintah melakukan banyak hal dalam membantu masyarakat dalam kondisi sulit, sebagaimana
banyak subsidi dan bantuan bahan pokok untuk masyarakat. Dan kita tahu juga biaya energi yang dikeluarkan oleh rakyat Iran itu sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau lah. Ketika saya bandingkan dengan kita orang Indonesia ya. Dan bagi orang Iran sendiri juga ya memang murah gitu. Hanya bahan makanan yang sedikit mahal. Itu juga dikarenakan mungkin untuk biaya produksinya yang mahal, dikarenakan ada beberapa hal yang harus diimpor dari luar. Baik, jadi tapi memang ada kenaikan ya berarti di harga-harga komoditas dan juga BBM ada kenaikan, tapi pemerintah ada subsidi juga kepada rakyat, begitu ya Mbak ya? Harga BBM ada kenaikan, tapi itu bisa dibilang sama sekali tidak terasa. Tidak terasa dikarenakan banyak aturan-aturan, misalkan untuk pengendara, misalkan bus atau yang menjual jasa transportasi, mereka juga punya subsidi gitu. Dan juga rakyat biasa juga punya subsidi. Kita juga misalkan untuk beli BBM tanpa subsidi sudah murah kan. Namun juga ada subsidi itu, kalau saya lupa berapa liter tepatnya, tapi itu tetap ada subsidi hingga batas tersebut itu gratis. Baik. Gitu. Dan Oke. Baik. Baik, Mbak Ade, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi dan waktunya pagi hari ini. Jaga Sama-sama, keselamatan dan juga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Ade. Saya langsung kembali mau ke Mas Sofwan, artinya melanjutkan pertanyaan saya tadi bahwa ini kan upaya Iran dengan menutup Selat Hormuz, apakah memang ini upaya serangan balik kepada Amerika Serikat yang memang tengah mengajukan poin-poin damai yang baru begitu? Ya betul, kalau kita lihat kan Hormuz ini bahkan disebut sebagai senjata nuklir barunya Iran. Senjata gitu kan, utama Karena, begitu ya. Kalau kita lihat sakit yang paling dirasakan oleh Amerika Serikat hari ini. Bukan sakit hati, bukan sakit gigi. Bukan sakit hati, bukan sakit gigi. Sakit kepala, bikin sakit kepala. Ya, ditutupnya urat nadi perdagangan dunia itu, yaitu Selat Hormuz yang kemudian berdampak pada banyak hal. Karena hampir semua barang itu lewat Hormuz. Hormuz ya. Nggak cuma minyak dan LNG yang 20% lewat situ, tetapi juga banyak bahan baku industri. Ya karena ekonomi dunia itu kan sekarang dibentuk oleh global supply chain, yang jadi barangnya itu nggak langsung barang jadi, tapi dari bahan mentah diolah kemudian dipindah lagi ke tempat lain dan seterusnya. Nah, barang-barang ini banyak sekali yang kemudian lewat Hormuz. Makanya kalau kita lihat di pasar misalnya plastik aja kan harganya naik, sudah 2 kali lipat karena memang supply bahkan bahan bakunya nafta itu kan mayoritas lewat Hormuz. Jadi mau produksi aja susah. Ini baru barang-barang kecil, urea, pupuk, ini kan nanti berdampak kepada pangan dan seterusnya. Jadi walaupun Amerika Serikat misalnya bilang Amerika Serikat nggak tergantung minyak dari Hormuz kok. Memang Amerika Serikat punya cadangan minyak sendiri. Tetapi harga minyak itu ditentukan oleh pasar global yang pasti terdampak. Kemudian yang kedua, yang terdampak itu kan bukan cuma minyak dan tadi LNG. pupuk dan lain-lain juga terdampak. Inflasi sudah 4%. Sampai Donald Trump ngomong pas dikritik karena warganya merasakan inflasi, dia bilang saya suka inflasi. Emang dia kalau sebagai bisnismen suka pasti inflasi ya. Gitu ya. Tetapi ya ini adalah senjata paling dahsyat yang sekarang dimiliki Iran, dan Amerika Serikat ini tidak menduga bahwa Iran bisa menggunakannya. Jadi ketika Netanyahu meyakinkan Trump untuk ikut menyerang, Netanyahu itu mengatakan bahwa rezimnya akan jatuh dalam seminggu paling lama. Seperti Venezuela lah ya, kurang lebih ya. Dan kemudian tidak akan sempat dan tidak akan punya kapasitas untuk menutup Hormuz. Ternyata tiba-tiba ditutup. Amerika Serikat nggak punya plan B. Tapi kan ini kan seperti deja vu artinya Mas. Kayak kalau kita lihat ya Amerika Serikat nyerang, Iran menutup, kemudian membuka lagi, Amerika Serikat nyerang lagi. Kayaknya stagnan aja. Apakah juga pertemuan damai akan terjadi kalau melihat begini-begini terus? Gitu? Makanya ini semua adalah proses negosiasi kan. Kalau dalam proses negosiasi. Kira-kira apa yang bikin nggak jadi nih? Apa poin-poinnya kan cukup banyak Mas. Yang agak sulit nih kayaknya nanti agak mentok. Poin utama saya kira adalah bahwa Iran ingin bahwa ini menjadi serangan terakhir dari Amerika Serikat. Dia tidak ingin ini menjadi semacam jeda sementara saja untuk kemudian Amerika Serikat menemukan dan membangun senjata baru untuk kemudian bisa mengatasi apa yang sekarang dimiliki oleh Iran. Jadi yang ingin dipastikan Iran adalah beberapa. Pertama,
dia ingin memastikan bahwa dia tetap memiliki kontrol terhadap kartu utama dia, yaitu Hormuz. Oke, Hormuz, saya ya. buka, tapi sewaktu-waktu nanti Amerika Serikat melanggar perjanjian, saya bisa nutup Tutup ini lagi. lagi. Otoritas di Sementara Iran Amerika lah ya. Serikat kan nggak mau Iran kemudian punya kontrol terhadap Selat Hormuz, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, tentu saja soal nuklir. Jadi soal Iran kan sudah punya beberapa stockpile yang sudah mencapai 60%. Iya, iya. Yang ini tinggal diangkat sedikit lagi. Olah sedikit lagi ini sudah bisa jadi 90% nuklir ya. sudah bisa digunakan untuk senjata, walaupun Iran mengatakan tidak untuk itu. Tapi kan Amerika Serikat ingin nuklir dust ini, stockpiles ini dihancurkan. Iya. Tapi Iran nggak mau menghancurkan itu, atau kalaupun dihancurkan ada jaminan. Atau ditaruh di negara lain deh. Ya, kayaknya makanya ketika. kemarin kan lagi cari solusi, misalnya gimana kalau dipindah ke Rusia saja atau ke tempat lain, biar nanti sewaktu-waktu Amerika Serikat ribut bisa diakses lagi gitu kan. Tapi sekarang Iran nggak punya akses. Kemudian yang berikutnya adalah hak-hak Iran di bawah Non-Proliferation Treaty. Jadi di dalam perjanjian NPT itu kan nuklir senjata nggak boleh, tapi nuklir untuk tujuan damai boleh. Nah, untuk memastikan bahwa nuklir tujuannya itu untuk damai, dia kemudian membuka diri untuk diinspeksi oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Iya, iya. Nah, Iran misalnya siap melakukan itu, tetapi Amerika Serikat percaya nggak gitu kan soal itu. Nah, kemudian yang lain soal kapasitas militer Iran. Karena Israel nih, yang kesayangannya Amerika Serikat ini kan merasa terancam. Karena ternyata misil-misil Iran ini bisa menjangkau Tel Aviv, dan Betul, kemarin karena dalam juga senjata-senjata beberapa Iran beberapa hari ini juga waktu itu kan cukup sampai mengejutkan dunia Jadi, artinya dengan serangan-serangannya. Israel berharap dan Amerika Serikat berharap bahwa perang ini mendegradasi kapasitas Iran supaya tidak bisa menjadi ancaman buat Israel maupun buat dominasi Amerika Serikat di situ. Nah, Iran sementara melihat kalau saya nggak punya kapasitas lagi, kalau saya diserang lagi, saya nggak bisa bela diri dong. Betul. Gitu Jadi dia. dia nggak pasrah-pasrah banget. Akhirnya kan kita semua menunggu kan. Betul. Pekan ini apakah benar-benar ada penandatanganan MOU antara kedua belah pihak atau enggak ya? Tapi saya meyakini mungkin ada satu poin tambahan, kan tadi Mas Sofwan udah menambahkan nih, saya ada satu nih. Apa itu? Kayaknya poin buat tiket nonton Piala Dunia. Kayaknya salah satunya di perjanjian damai kayaknya ya. Biar lebih ada mungkin nonton apa? Nonton bola. Nobar bareng ya. Kan? Terima Nonton kasih bareng ya. Mas Sofwan Terima untuk kasih. waktunya pada Mas. pagi hari ini, dan juga kita masih akan kembali di pagi seru. Pasti seru.